Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ya, kita diizinkan oleh Allah di antara sekian banyak orang ini dimudahkan untuk senantiasa istiqomah setelah sholat subuh taklim, membahas Al-Quran, membahas agama kita. Supaya kita ibarat orang berjalan itu jalannya nanti betul-betul lurus. Karena yang kita pelajari Al-Quran, dan Al-Quran nur. Nur itu cahaya yang menerangi. Bagaimana kalau kita berjalan ke suatu tempat, di tempat itu tidak ada cahayanya, gelap gulita, tentu kita tidak tahu arah yang menuju yang kita tuju benar, yakni surganya Allah. Namun kalau dengan kita belajar dengan Al-Quran, ini nur cahaya, kita tahu ini yang haram, yang tidak boleh, ini yang halal. Dan itu yang menerangkan Allah sendiri yang menciptakan kita. Ya? Yang membuat syariat buat kita, bukan kata orang. Ini pentingnya. Jadi orang beragama kelihatan sergap, bacaannya, tasbihnya panjang, gamisnya luar biasa, tapi tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Jangan-jangan salah. Ikut torekoh ini seakan-akan paling benar, tetapi ternyata bukan itu jalan yang mestinya ditempuh. Jalan yang kamu tempuh adalah jalan yang dilewati oleh Nabi dan para sahabat. Kalau kita berada di belakangnya Nabi dan para sahabat, jalannya persis mengikuti. Hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu. Inilah jalan yang lurus, ikuti jalan itu. Ya, oleh karena itulah ya kita kalau ngaji Al-Quran. Kalau karunya benar-benar Al-Quran yang kita kaji, ya kemudian hadis-hadis Nabi, kemudian perjalanan para sahabat, kemudian para ulama yang ngajar kita tentang hal-hal yang dijelaskan. Setelah Nabi bersabda atau Allah berfirman, kurang jelas kita dijelaskan bagaimana cara memahaminya. Kita ikuti semua cara ini. Jadi cara mereka, hanya saja tentunya kita sudah diberi oleh Allah Furqan. Furqan itu akal pembeda, ya, antara yang baik dan yang tidak. Manusia itu sudah diberikan oleh Allah. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu sudah dibekali jalan supaya bisa menempuh jalan yang lurus, dan juga siap kalau tidak memenuhi jalan yang menyimpang.
Ya, bujur itu menyimpang masuk neraka nanti kalau kita turuti jalannya. Kalau jalan takwa, jalan untuk masuk surga. Itu sudah. Ya, maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan dosa dan lain sebagainya, ya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengikuti jalan-jalan yang sesat itu, ya. Maka kita ngaji di sini alhamdulillah, ya, sudah 74 orang, ya, dengan ikhlas. Tidak ada yang maksa, tidak ada yang mengintimidasi. Mereka mengikuti, mempelajari agamanya supaya jadi benar. Ya alhamdulillahnya itu kok ya juga ada yang mau mentularkan ilmunya, memberikan sebagian apa yang diketahuinya untuk para jamaah ini. Sehingga mereka yang tidak sempat membaca banyak, dia sempat mengerti, ya, bisa memahami, kalau nggak ngerti bertanya. Itulah keuntungannya. Tapi meskipun demikian, ada yang menutup diri, ya. Maka dari itu tadi kata Budi itu Allah Ta'ala sudah membuka pintu-pintu rezeki, semua dibukakan. Tapi kita menutup pintu syukur. Maka dari bagaimana rezeki itu akan datang kan, kalau pintunya ditutup. Syukur itu penyebabnya rezeki itu datang. Dan ilmu termasuk rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masya Allah, alhamdulillah, ya, kita kok diberi pemahaman seperti itu dari mana? Ya dari Allah Ta'ala. Ya. Maka dari Allah Ta'ala akan berfirman di dalam surat Al-Baqarah 282 di ujungnya sekali. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah nanti yang akan mengajari kepada kamu. Maka dari itu orang yang belajar Quran supaya kita bisa memahami, mengerti, dan bisa mengamalkan, mengajak orang yang beramal, cobalah, ya, jaga takwa kita kepada Allah. Jangan coba-coba untuk mengerjakan meskipun maksiat itu kita anggap kecil, ya. Dan jangan tinggalkan kalau kita mampu berbuat baik itu yang meskipun yang kita anggap itu kecil. Kita tidak tahu. Barangkali dengan memberikan satu jajan saja atau satu makani kucing saja, ya. Kalau kita ikhlas karena Allah, ini makhluknya Allah, itu nanti ternyata itu yang memberatkan amal timbangannya karena kita tidak pernah menghitung-hitung hal yang kecil-kecil, yang besar-besar yang kita hitung. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ya, Allah Ta'ala itu maha baik sekali kepada kita. Coba siapa sih kita itu di hadapan Allah? Makhluk yang paling hina sebenarnya, ya. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dijadikan sebaik-baik bentuk kejadian, akalnya disempurnakan sehingga bisa membedakan kita dengan binatang. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita terus istiqomah, ikut ngaji aja, ya. Pokoknya nggak ada ruginya. Pasti ada yang kita peroleh, kita dapatkan. Siapapun yang mengajarkan kita, mungkin kita tidak bisa paham ini. Oh, taksirnya bisa, taksirnya masih kurang. Oh, ini sudah yang lebih mengerti. Nanti lama-lama ternyata kita sudah banyak yang kita dapatkan. Seperti orang jala ikan itu loh, di sungai, dapat ikan, ya. Udang kecil dimasukkan, wader kecil dimasukkan, pokoknya lama-lama tahu-tahu, ya, kepisnya itu tempat ikannya itu sudah penuh pulang, ya. Inilah orang mencari ilmu harus sabar, ya. Kalau kita suatu saat saja ini memang sengaja yang harus saya ajak, ini saya ajak ta'aduk Al-Quran ini, ya, supaya mereka itu, ya, ingat kembali. Oh, pernah diterangkan, ini ayat pernah dijelaskan, ya. Kita lewat begitu saja, padahal ayat-ayat itu penting, ya. Penting buat kita sendiri, bukan untuk ceramah, bukan, ya. Nanti kalau masalah ceramah gampang, kalau kita sudah mengamalkan, wis ngelakoni, maka kita sampaikan, enak berbobot. Kalau kita sendiri belum menjalankan, ngajak tahajud gak tahu tahajud, ngajak sedekah dia dilibakil, ya saya tidak bisa. Nanti kita kena prank, kena ancaman di surat nomor 61 ayat 2 dan 3 yang kemarin kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang yang beriman, kenapa kamu ngomong yang tidak kamu kerjakan? Ini beratnya seorang ustadz, ya, yang digelar ini, karena ustadz itu bukan
dari sekolah ya. Ini masyarakat yang gelari sendiri. Kalau sudah seperti itu, kenapa ngomong tapi tidak mau menjalani? Orang-orang lain disuruh taksin, disuruh baca ini. Dia sendiri tidak pernah membaca dengan benar. Ngawur kalau baca. Pokoknya muni. Ya itu tidak benar. Ya meskipun dia tidak mengikut grup atau apa. Tapi kita ingat-ingat cara membacanya yang benar. Al-Quran adalah kitab kita yang nanti akan menjadi pembela kita. Al-Quran hujjatulaka. Quran itu nanti akan menjadi hujah bagimu. Alaika atau untuk menuntut kepadamu. Jadi kita nanti ada yang dituntut oleh Al-Quran, ada yang dibela oleh Al-Quran. Siapa yang dibela? Mereka yang membaca, memahami, mengerti, dan mengamalkan. Siapa yang dituntut oleh Al-Quran? Mereka membaca, tapi mengerti, tapi tidak mau mengamalkannya. Al-Quran dan kandungannya ini dituntut oleh Al-Quran. Baik, nah kita mulai tadi surat Jum'ah, ya surat nomor 62 yang kemarin kita sudah 61 sudah selesai, 62 4 ayat pertama. 4 ayat pertama surat Jum'ah ini ya. Monggo tolong dibaca. Bapak siapa yang membaca ini? Munawar, Ustaz. Ya, monggo Bapak Munawar. Ya, alhamdulillah ya. Ini Bapak kita itu Masya Allah luar biasa sekali, sudah umurnya sudah sekian masih mau suruh membaca, mau diperintah Putri, Kak diperintah ya Putri menawarkan diri. Barangkali saya mencoba memberanikan diri membaca. Mudah-mudahan dengan membaca ini Allah Ta'ala memberikan lebih pengertian yang lebih dalam, lebih berani, belajarnya lebih sungguh-sungguh. Karena tidak ada satu amal yang tidak membuahkan amal yang lain. Ada dampaknya. Amal buruk juga begitu, amal baik juga begitu. Nah ini kalau Pak Munawar sering baca seperti ini akan jadi pinter najanya insya Allah ya, mudah-mudahan. Pak Munawar, monggo silakan baca. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi Rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa an kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum bertemu dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bapak Haji Al-Munawar ini. Apa ada alnya kan? Masuk ada alnya kan? Ya, A saja Pak Ustadz. Ada. Bukan Al Pak Ustadz, A Munawar. A Munawar Ahmad ya. Andang Pak Ustadz. Iya, Ali. Andang. Oh, Andang. Ya. Jadi Bapak A Munawar, Bapak Andang Munawar, alhamdulillah ya, luar biasa sekali sudah baca Al-Qur'an. Sudah sangat berbeda sekali di saat datang dulu ya. Sekarang bacaannya sudah tertata ya, meskipun mungkin kurang sempurna sedikit, wajar karena kita masih belajar. Jangankan ini, guru kita saja, gurunya aja, nanti kalau yang mengoreksi guru lebih pandai lagi ya masih ada yang dibetulkan. Nah ini memang begitu, tidak apa-apa, tidak perlu kecil hati, kita belajar Al-Quran ini. Dan sungguh keberuntungan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau belajar dengan Al-Quran. Baiklah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman yang dalam dengan Al-Quran ini Bapak Munawar ini ya. Saya doakan terus istiqomah, tidak apa-apa ya. Pokoknya ya nanti orang lain yang tahu ya perubahan kita. Ya, saya punya teman yang murid lah, katakan itulah ngaji. Padahal yang nggak ngajinya nggak seberapa, aku dengarkan biasa-biasa ini. Maka yang tahu tuh istrinya cerita, sejak ikut ngaji sama saya itu katanya berubah. Dulunya suaranya keras, menjadi dia tidak begitu keras. Gini kasar, kadang-kadang tuh omongannya menjadi omongnya lunak. Dan sholat jamaah ini loh yang jelas itu menjadi lebih tekun, nggak seperti dulu. Nah, dulu sebelum ngaji jamaah ya sailingi, kalau mau jamaah, kalau enggak ya enggak. Bahkan sholatnya kadang-kadang ya pada hampir terlambat, hampir habis baru sholat. Tapi setelah ngaji berubah. Dari orang lain yang bisa melihat perubahan yang kita lakukan. Maka ikut aja ngaji, jangan meremehkan. Ya meskipun di rumah sibuk, disetel aja laptopnya atau HP-nya ini, kemudian ditinggal sambil mengerjakan apa, didengarkan. Barangkali ada yang masuk ya ke dalam hati kita, karena Allah itu Maha segala-galanya. Baiklah, kita masuk surat Al-Jum'ah, surat nomor ke 62 ini.
Ini Pak Tomo ada Pak Tomo? Ustaz, belum hadir. Saya lihat belum hadir. Oh, Pak Tomo belum hadir. Ya, dikiranya baiklah kalau Pak Tomo belum hadir. Monggo saya ada yang punya Al-Quran Departemen Agama? Al-Quran Depak yang dari Arab Saudi itu? Atau mungkin dari Indonesia juga? Istiqomah mungkin. Nggak ada? Saya nggak punya Ustaz. Ya, kalau nggak Itu Pak punya, Istiqomah mungkin. saya Istiqomah yang punya. baca sendiri ya. Pak Istiqomah mungkin itu kok. Iya, Ustaz. Punya Al-Quran Depak? Ada tapi nyarinya agak susah, Ustaz. Yang ada saja mungkin. Bukan begitu, maksud saya suruh untuk, karena kita sudah selesai surat As-Saff ya, ini di penutupnya itu ada di dalam CD surat ini ya. Kalau gitu saya baca saja ya. Nah, nanti saya ambilkan Ustaz. Bentar. Saya baca dulu. Ye. Jadi surat As-Saff ya, surat nomor 61 itu, surat ini menganjurkan supaya orang-orang mukmin selalu menyesuaikan ya, ucapan dengan perbuatan di awal-awal ayat ini ya, disebutkan seperti itu, dan menerima tawaran Allah yang yaitu ampunan dan surga yang bisa dicapai dengan berjihad kepada di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itu di dalam surat As-Saffat tadi yang diterangkan seperti itu. Kemudian lanjut kepada surat Jum'ah. Karena ada kaitannya, maka saya tanyakan tadi, biasanya Pak Tomo itu ada, biasanya bukunya. Karena Pak Tomo belum masuk, ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang hubungan antara surat As-Saff ya dengan surat Jum'ah ya. Pak Istiqom belum ketemu? Saya ada Ustaz. Oh ya Pak Hakam, monggo tolong di Pak Hakam hubungan antara surat As-Saff dengan surat Al-Jum'ah, monggo Pak. Hubungan surat As-Saff dengan surat Al-Jum'ah. 1. Sama-sama dimulai dengan Subhana Subhanallah, bertasbih kepada Allah dan bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 2. Pada surat As-Saff diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang sesat dan fasik. Sedang pada surat Al-Jum'ah diterangkan lagi bahwa mereka adalah orang yang bodoh seperti keledai yang membawa buku-buku yang banyak, tetapi tidak dapat memahaminya. Ya, sekarang mukadimahnya surat Jum'ah, Pak. Mukadimah surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan-golongan surat-surat Madaniyah dan diturunkan sesudah surat As-Saff. Nama surat Al-Jum'ah diambil dari kata Al-Jum'ah yang terdapat pada ayat 9 surat ini yang artinya hari Jumat. Pokok-pokok isinya menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik dan sifat-sifat buruk pada umumnya. Di antaranya berdusta, bersumpah palsu, dan penakut. Mengajak orang-orang mukmin supaya taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan supaya bersedia menafkahkan harta untuk menegakkan agamanya sebelum ajal datang. Iya, jadi ini hampir sama dengan di dalam surat As-Saff ayat yang ketiga, ayat yang ke-10, kemudian di dalam surat Jum'ah ini nanti juga ada di sana suruh menafkahkan hartanya. Nanti kita bahas ini. Biasanya kalau kita membaca itu dibaca ini mukadimahnya, itu kadang kita mengetahui secara global, secara garis besar isinya surat Al-Jum'ah ini, ya, supaya kita menjadi bertambah paham. Baik ya, kita baca ya. Surat Jum'ah, surat nomor 2 ini. Yusabbihu, senantiasa bertasbih lillahi kepada Allah, ma'afis samawati, apa saja yang di langit, dua ma'afil arti, apa jaga yang di bumi ya. Jadi bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, apa saja ini. Seperti kalau kita misalnya mendengar ayam jantan yang berkokok, itu sebenarnya mensucikan Allah, hanya kita tidak ngerti bahasanya ya.
kukuruyu, itu katanya orang udukuru, ya. Ingatlah kepada Allah. Maka dari itu ada ayam-ayam itu yang dia berkokok pada saat jam 3, jam setengah 3, jam setengah 4 untuk membangunkan manusia. Ya, itu dia berkokok itu mengingatkan uzkuru. Ya. Kalau burung puter itu kan gerukok, itu sebenarnya orang-orang ya ini tasbihnya ya dari burung itu kepada Allah ya, udhurullah ya. Ini ya orang yang sebagian orang yang mengerti ini mengajak kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul kudus. Al-malik itu ada raja, al-kudus itu yang suci. Yang suci artinya dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Dia maha kuasa, mengetahui yang lahir dan yang batin, yang seakan datang, yang telah lewat, yang sekarang, apa saja diketahui maha suci. Ya, tidak mungkin ada yang menyamainya. Baik kekuasaannya, keperkasaannya, keesaannya, apa saja. Ya, Allah Ta'ala Al-Malikul Kudus, ya, Al-Aziz yang maha perkasa. Artinya tidak ada yang bisa bertanding. Nah, tidak ada yang bisa bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersaing kepada Allah pasti dikalahkan oleh Allah. Al-Hakim, namun bijaksana Allah taala. Tidak gampang-gampang menyiksa. Maka kalau kita itu jangan sekali-kali mudahkan memutuskan orang itu ahli neraka, orang itu calonnya diazab oleh Allah. Enggak. Kita kadang-kadang kita melihat orang itu durhaka sekali, judi, minum, membunuh dan lain-lainnya. Tiba-tiba menjelang kematiannya kurang 1 minggu dia tobat kepada Allah, menangis, menyesali dosa-dosa yang mohon ampun kepada Allah, diampuni sama Allah. Habislah dosa-dosa yang dulu ini. Ya. Sedangkan kita barangkali sombong dengan amalnya, lupa dengan dosanya, kita meninggal dunia membawa dosa itu. Kalau diadili oleh Allah Ta'ala, ya kita harus masuk neraka dulu. Karena tidak ada orang yang luput dari siksa Allah tatkala kita berbuat dosa. Kecuali orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang diampuni tentunya orang yang mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Maka tadi di dalam surat An-Najm ayat 32, di ayat 32 di ujungnya, fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu anggap dirimu itu suci. Allah yang lebih tahu siapa yang paling takwa di antara kalian. Ya. Kemudian ayat berikutnya, huwa dialah Allah. Ya, yang maksud ya itu ayat berikutnya. Alladzi ba'atsa bil ummi, alladzi zat yang bahasa telah mengutus ya bil ummiyina di dalam kaum yang ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis ya. Rasulan seorang rasul yang yaitu namanya Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini nanti telah dijadikan oleh Allah karunia-Nya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka ini adalah karena rahmat dan karunia Allah, karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka diturunkanlah ini ya. Waladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan, seorang rasul minhum di antara mereka. Jadi bukan diambilkan dari orang Turki ya, orang lain, tidak diambilkan dari orang Amerika. Di antara mereka pada orang Arabnya sama-sama suku Quraisynya. Ya. Itu supaya memudah mereka mengerti akhlaknya, mengerti budi pekertinya, mengerti kebiasaannya. Dia tidak pernah bohong selama-lamanya. Itu supaya ngerti bahwa yang diikuti orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Rasulan seorang minum di antara mereka, yatlu mereka membacakan alaihim kepada atas mereka ayat-ayatnya, maksudnya ayat Al-Quran. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang wajib, ini yang sunnah, dan seterusnya. Dibacakan olehnya. Allah Maha Kuasa, Allah itu tidak boleh dipersekutukan, tidak boleh sama sekali. Itu diterangkan semua oleh Nabi kepada mereka. Yatlu alaihim ayati wa yuzakim, dan mensucikan mereka. Mereka adanya kotor, hatinya kotor, perbuatannya kotor, perilakunya kotor, ya. Akidahnya pun kotor, mereka syirik. Syirik itu kotoran yang paling
menjijikkan yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, Allah Ta'ala itu tidak mengampuni dosa syirik, ya. Jadi karena syirik itu adalah paling kotor, ya, kecuali dia bertobat, dicuci dan betul-betul ditinggalkan kesyirikannya, Allah ampuni. Karena Allah Ta'ala tidak pernah ada satu dosa pun yang tidak diampuni kalau dia mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa yu'allimuhul kitabah, dan mengajarkan kitab, yakni Al-Quran, wal khidmata, dan sunnah. Mana yang baik, yang benar, akhlak, ya, budi pekerti yang baik. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, aku mengutus engkau wahai Muhammad untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Jadi Nabi itu orang yang paling baik budi pekertinya di muka bumi ini. Ini sampai Allah saja mengakui innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi kalau kita nyontoh itu yang nyontoh Nabi Muhammad, jangan nyontoh yang lain, ya. Karena dia itu adalah suri tauladan yang baik, ya. Jadi jangan kita mengambil suri tauladan selain Rasulullah. Wa yuzaki wa yu'alimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelum diturunkan Nabi kamu dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu turunnya Nabi dengan agama Islam, dengan Al-Qur'annya lengkap, itu satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nggak ada yang lebih besar daripada diturunkan Nabi ini. Ini dikuatkan di dalam Al-Quran di surat Al-Imran. Surat nomor 3 ayatnya 164. Pak Tomo sudah hadir? Ada Ustaz. Monggo Pak Tomo, 164 dibaca Pak Tomo. Monggo. Ya, Ustaz. Bismillah. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah, Allah Ta'ala sudah sesat itu tidak akan mungkin masuk surga. Sesat itu salah jalannya. Karena dia syirik, beragama dengan agama syirik. Ya, tidak bisa. Maka dari itu, lakot kata Allah, lakotnya sungguh, lamnya lam taukid, kot itu sungguh taukid ini. Sungguh-sungguh, manallah, Allah telah memberi nikmat alal mu'minina, atas orang-orang mukmin, izbasa, tatkala Allah mengutus minhum, fihim, di antara mereka, rasulan seorang rasul. Min angpusim, dari golongan mereka sendiri, yang ditugasi oleh Allah, yatlu alaihim, membacakan atas mereka, atau kepada mereka, ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran. Wa yuzakihim, dan membersihkan mereka dari kesyirikan, ya, kemunafikan, keburukan budi pekerti ini. Wa yu'alimuhul kitab, dan mengajarkan kitab Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah. Wa ingkanu, dan adalah mereka itu kondisinya mingkoblu, sebelum diturunkan oleh Allah kepada mereka Rasul itu lafi dzalamin limpun, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian diturunkanlah oleh Allah seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Kita lanjut ini. Ya. Wa akhirina, dan kepada kaum yang lain. Jadi bukan penduduk Madinah, bukan penduduk Mekah, ataupun penduduk Madinah, wa akhirina, dan bagi yang lain, termasuk Indonesia, kemudian India dan lain-lain, Turki misalnya, wa akhirina minhum, ya, dari setelah mereka, ya. Jadi wa akhirina minhum lama yalhaqu bihim, yang belum bertemu kepada mereka, kepada Nabi, ya. Itu juga diutus Nabi. Artinya Nabi nanti ajarannya akan dibawa oleh para sahabat dan yang lain kepada negara-negara yang lain, tidak hanya negara Mekah atau Madinah, tapi menyebar ke seluruh dunia. Wawal azizul hakim, dan dia adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Kalau mereka belum
kedatangan Rasul. Jadi sampai mereka meninggal dunia, belum pernah mendengarkan Rasul itu diutus di muka bumi, maka Allah ampunilah kalau mereka tidak sholat, mereka tidak poso, mereka tidak mengerjakan syariat Islam, karena mereka itu belum datang Rasul kepada mereka. Itulah namanya Allah itu bijaksana, ya, perkasa dan bijaksana. Kalau sudah sampai tidak mau menerima ajarannya, maka tempatnya di dalam neraka. Oleh karena itulah, ya, di dalam surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat yang 15 di ujungnya ini, tapi dibaca aja semuanya, tidak apa-apa, monggo Pak, semuanya sudah dibaca. Surat Al-Isra surat nomor 17, ya, ayatnya ayat yang ke-15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ya, jadi tidak akan dihadap sebelum Rasulullah diutus di antara mereka. Jadi orang Indonesia pada saat Rasulullah diutus belum tahu, ya. Maka tetap aja keyakinan yang diyakini di Indonesia pada saat itu sebelum dia mendengar Rasul, ya sudah, ya, diputuskan perkaranya sesuai dengan kebenaran yang pada saat itu terjadi di negeri itu. Karena Rasulullah belum datang, belum diutus untuk di kalangan mereka. Wa ma kunna mu'adzibina, dan aku tidak menyiksa mereka kata Rasulullah sampai diutusnya seorang Rasul kepada mereka. Itulah kebijaksanaan Allah. Jadi Allah yang maha baik, ya, jangan khawatir kalau tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar. Hanya saja siapa-siapa kalau sudah mendengar Rasul diutus di muka bumi itu, lalu tidak mau beriman kepadanya, tempatnya di dalam neraka. Ya, sebaik apapun amal perbuatannya, ya, dia jasanya sebesar apapun, karena dia tidak Islam maka tidak ada nilainya. Maka di dalam surat Kahfi itu disebut wala nuqimu yaumal qiyamati wazna, besok di hari akhir itu tidak ditimbang amalnya, karena amal baik tidak ada nilainya kecuali menjadi Muslim dulu. Kalau masih Muslim, meskipun bagaimanapun akan ada nilainya dan tidak akan kekal di dalam neraka. Kita lanjut ini. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Zalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yu'tihi, dia memberikannya mayyasa kepada siapa saja yang dikehendaki. Hidayah petunjuk oleh Allah kepada seseorang itu Allah Ta'ala pilih, ya. Oleh karena itu tidak semua orang itu diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga dia menerima hidayahnya. Tidak semua orang. Hanya dipilih, ya, oleh Allah sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Mayyahdilahu wawal muhtadi wa mayyudlil fa'ulaika humul khasirun. Surat nomor 7 ayat 178. Surat nomor 7 ayat 178 dilanjutkan 179. Monggo Pak Tomo. 178, Kak. 178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Iya, ya. Jadi siapa yang diberi petunjuk dipilih oleh Allah, karena Allah itu dalam satu hadis, ya, menyebarkan petunjuk hidayahnya, cahayanya, seperti Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Ada yang diberi rezeki banyak, ada yang pas-pasan, ada yang agak kurang. Demikian juga agama ini, akhlak, keimanan, keyakinan ini. Ada yang sangat yakin, ada yang biasa-biasa, ada yang setengah yakin, ada yang tidak yakin sama sekali. Itu seperti rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka dari itu di dalam surat Al-A'raf, ya Pak, ya, surat nomor 7 tadi, ayat yang 179, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa petunjuk itu hak wewenang Allah semata-mata, ya. Mayyadillahu, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah,
wa wal muhtadi, mereka itu yang beruntung mendapat petunjuk, bisa mengikuti jalan yang lurus. Wa ma yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, artinya tidak berfungsinya akal. Ya, sebenarnya sudah diberi petunjuk sama Allah Ta'ala, tapi akalnya tidak berfungsi. Ya, saking kepintaran, ya, gelarnya terlalu banyak, sulit menerima kebenaran. Wa ma yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, mereka yang rugi. Coba Pak, kurang percaya orang profesor yang pintar itu sekolahnya tinggi, dijak beriman itu. Nanti kan nggak mau. Ya. Kenapa? Ya sudah begitu, nanti kita kalau tidak percaya tanya. Orang yang terlalu pandai, terlalu cerdas itu kalau tidak disertai hidayah, maka kecerdasannya itu akan menenggelamkan dirinya ke dalam neraka menjadi sangat dalam sekali. Ya. Walaqad zarokna, dan sungguh telah kami jadikan ya li jahannama untuk isi neraka jahanam itu katsiran minal insi minal jinni wal insi, sebagian besar golongan jin dan manusia. Sudah ya, sudah oleh Allah Ta'ala ini cerita, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita sudah disiapkan untuk isi neraka jahanam itu banyak sekali dari golongan jin dan manusia. Nah, cirinya apa yang mereka yang akan masuk mendiami mereka untuk selama-lamanya ini? Kata Allah Ta'ala, lahum qulubul la yafqahuna fiha, mereka mempunyai hati tapi hatinya sama sekali tidak bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, itu tidak bisa. Walahum, dan mereka lahum ayunun, mereka punya mata la yubsiruna biha, tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dia melihat buntang, melihat bulan, melihat apa saja itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ngerti dia. Ini terjadi biasa-biasa. Ya. Dia tidak melihat sama sekali tentang kebesaran, keagungan Allah. Walahum, ya. Dan mereka mempunyai juga ya, adanun, telinga layasma'una biha, tapi mereka tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat ini dibaca semua, tapi tidak semua orang mendengar loh Pak. Ya. Ini yang hadir di sini apa mendengar semua? Ada yang mendengar betul-betul, ada yang setengah mendengar, ada yang tidak mendengar. Ya. Itu sama. Karena Allah Ta'ala memberikan, makanya hidayah itu sudah turun. Jangan sampai aku nggak mendapat hidayah. Salah. Kita sudah diberi hidayah. Hidayah akal, panca indera, ya, hidayah agama. Ini sudah diberikan. Hanya kita mau menyambut hidayah atau tidak, itu masalahnya. Jadi demikianlah ya sampai ayat keempat sementaranya. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha, itulah karunia yang Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi karunia besar. Kalau kita dijadikan kaya, ya, mobil kita 10 misalnya, ya, kemudian aset kita jutaan, bahkan mungkin miliaran. Itu tidak ada apa-apanya. Kalau bagi orang mukmin sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada aset semua itulah. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa? Orang itu kalau sudah disiksa di neraka, itu kepengen keluar dari neraka, kepengen menembus dirinya dengan apa saja yang ada. Tapi tidak bisa. Ya, berarti dunia seisinya untuk menembus dirinya keluar dari neraka. Tidak bisa. Ya. Maka sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sudah bisa dapat menebusnya dirinya. Untuk melepaskan dari siksa yang sangat pedih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan satu perdagangan yang perdagangan itu dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih? Ya, kemarin sudah kita bahas itu. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tujahiduna, kemudian berjihad. Fisabilillahi, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian. Itu penebusan dari api neraka yang sangat menakutkan ini. Ini diajak kita bisnis sama Allah Ta'ala. Kalau mau menerima bisnisnya, kita terima iman ya pada Allah dan Rasulnya, maka kita akan terselamatkan dari siksa yang sangat pedih. Baiklah, kita langsung masuk kepada bab berzikir kepada Allah. Pak Tomo dulu sampai berapa Pak Tomo?
pada tanggal 8 Juli Hmm. itu yang berzikir, Ustaz. Hmm. Sekarang itu masuk ke istighfar, Ustaz. Oh. Kalau murojaah ya nggak Oh, apa-apa, Pak. Ustaz. Apa? Kalau misalkan murojaah diulang-ulang, ilmu kan diulang-ulang nggak masalah. Terserah Iya, Ustaz. iya, iya. Baik, mau diulang aja, Pak, ya, biar kita berzikir, pengertiannya berzikir, monggo, Pak. Berzikir atau mengingat Allah ialah apa yang dilakukan oleh hati dan lisan berupa tasbih atau mensucikan Allah Ta'ala, memuji dan menyanjungnya, menyebutkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan, serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang telah dimilikinya. Iya, ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ini berzikir, pokoknya mengingat Allah. Seperti kita sekarang ini taklim itu sedang berzikir kepada Allah, mengingat pelajaran, mengingat agama, mengingat aturan, mengingat syariat yang diajarkan oleh Allah kepada kita supaya benar ibadah kita kepada Allah termasuk zikir. Oleh karena itu kata Nabi kita, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu berzikir. Ya, zikir itu bisa baca Quran, bisa baca tasbih, tahmid, tahlil bisa, dan juga bisa taklim bisa. Setelah itu matahari terbit, ya, kira-kira sudah sempurna terbitnya, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahala sholat 2 rakaat itu sama dengan haji dan umroh sempurna kata Nabi kita. Jadi untuk orang ini tidak ada alasan untuk tidak mendapat pahala haji, ya. Maka dalam satu hadis yang cukup panjang, nanti seorang itu akan melewati suatu tempat, di mana di tempat itu adalah ya, ada kegelapan yang luar biasa sekali, sehingga sulit kita menentukan arah mana. Maka datanglah umroh dan hajinya, sehingga terang benderanglah tempat itu, sehingga mereka bisa berjalan. Datang umroh dan hajinya. Jadi umroh dan haji ini juga bisa nanti akan menjadi cahaya di akhirat untuk menuju perjalanan menuju kepada surganya Allah Ta'ala. Maka bagi orang yang tidak kesempatan haji, ya paling tidak mendapat pahala haji. Belum haji tapi mendapat pahala haji. Caranya apa? Caranya dengan jalan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, mengikuti taklim, kalau ada taklim, kemudian tunggu matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat. Itu sudah tidak ada yang mengingkari, hampir seluruh ulama, ya, itu membenarkan hadis itu, atau paling tidak hadis itu dianggap sah, ya, secara sanad. Maka monggo silakan, ya, kalau kita mau mengamalkannya, ya, berzikir luar biasa sekali manfaatnya. Kemudian yang pertama, monggo Pak. Yang pertama, Allah telah menitahkan kita agar banyak berzikir. Firman-Nya ya, Ustaz? Benar. Kemana? Ya, saya ulangi, Ustaz. Ya. Allah telah menitahkan kita agar banyak berzikir. Maka firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah padanya di waktu pagi maupun petang. Iya, ya. Terus Pak, terus. Allah menyatakan bahwa Ia akan mengingat orang yang ingat atau yang berzikir kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah 152 yang artinya, berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Terus kan hadisnya. Dan dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka Allah berfirman yang artinya, aku ini adalah menurut dugaan hambaku, dan aku menyertainya di mana saja ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir atau ingat kepadaku dalam hatinya, maka aku akan ingat pula padanya dalam hatiku. Dan kalau ia mengingatku di depan umum, maka aku akan mengingatkan pula di depan halayak yang lebih baik. Dan seandainya ia mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta,
aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepak. Dan jika ia datang kepadaku secara berjalan kaki, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Iya, inilah keutamaan zikir yang kedua memang luar biasa sekali. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42 itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, bukan orang yang ya ayyuhannas bukan, atau ya ayyuhal insan bukan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah, ingat siksa Allah, ingat pahala Allah, ingat hukuman Allah, namanya sudah berzikir. Ya, Udzukurullah zikron kasiran, yang banyak sekali. Waktu untuk berzikir kepadaku yang banyak. Di dalam surat nomor 3, surat Al-Imran, alladzina yadhkuruna, yaitu orang yang berzikir kepada kami. Qu'udan, ya. Walladzina yadhkuruna Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, ya, dan dalam keadaan berbaring, ya, qu'udan, ya, wa ala junubi, ini berbaring, ya, itu bertasbih atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Berapa? Banyak. Ya tidak dihitung. Jangan ngitung-ngitung zikir. Kalau sudah 1.000 boleh, 2.000 boleh. Maka dari itu ada orang yang menghitung sendiri boleh, hanya saja jangan dibatasi. Jangan menganggap bahwa hitungan itu adalah paten. Lalu kalau tidak ada hitungan, kalau tidak dihitung berarti kurang berarti ya. Berarti harus dihitung. Tidak usah banyak. Yang dihitung itu adalah zikir setelah sholat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan ditambah, karena itu sudah ditetapkan Nabi bilangannya. Jadi yang sudah ditetapkan jangan ditambah. Kalau tidak ditetapkan, jangan ditetapkan. Ya. Kalau menetapkan sendiri supaya kita itu disiplin, tidak masalah. Tapi kalau kita tetapkan dengan angka itu, bisa mendatangkan rezeki yang banyak, bisa mendatangkan masuk surga, dan lain-lainnya, tanpa ada keterangan dari agama, itu namanya bid'ah. Ya, tidak boleh kita lakukan. Tolong Pak Bambang, jangan ditutup aja semua, jadi biar tidak ganggu ya. Jadi itu Ustaz. Iya, iya. Ini kok ya dibuka itu apa sengaja apa gimana ya, gak ngerti saya. Baik, ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Fadhkuruni azkurukum", ya. Fadhkuruni, hendaklah kamu selalu mengingat aku, mengingat kebaikan, kebesaran, keagungan, kemuliaan. Ya. Azkurukum, tentu aku ingat kalian, aku tolong, aku bantu. Ya. Jadi kalau diingat oleh Allah Ta'ala itu akan dibantu menyelesaikan segala kesulitan hidupnya. Ya, itu diingat oleh Allah. Maka fadhkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Itu surat Al-Baqarah ayat 152 ya. Itu surat Al-Baqarah ini. Fadhkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun, ya. Baru ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, baru seperti itu. Maka nanti ayat-ayat Al-Qur'an yang familiar ya, yang terkenal ini ya sebaiknya kita ingatlah ya, jangan dilupakan. Karena kalau kita lupa nanti apa angsahum angkusahum kita dilupakan oleh Allah. Dia Allah Ta'ala di dalam surat Asr itu ayat 20 barangkali ya. Wala takunu kaladzina nasullah, jangan sampai kamu jadi orang yang lupa kepada Allah, maksudnya gak mau berzikir kepada Allah. Fa'angsahum angpusahum, kamu dilupakan nanti sama Allah, mestinya dikasih rahmat, tidak dikasih rahmat karena pernah dzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dari Al-Quran. Sekarang dari hadis Nabi. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadis tersahih di dalam kitab-kitab hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita membaca kitab Lu'lu' wal Marjan, itu semua hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu tingkat paling tinggi dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Kemudian hadis Bukhari, kemudian Muslim. Ada yang Muslim dulu, ada yang Bukhari. Karena keduanya itu hampir sama. Jadi Lu'lu' wal Marjan itu kitab hadis yang tersahih ya.
Maka dari itu kita ambil, kita baca itu, kita ada punya. Kita baca sak mampunya. Belum paham, biar aja, baca aja. Gak paham, nanti lama-lama insya Allah diberi paham oleh Allah Ta'ala. Kata Allah berfirman, Ana inda dzanni abdi bi. Aku bergantung, ya, atau menurut dugaan hambaku. Maksudnya, ya, jika menurut dugaannya Allah akan mengabulkan doanya, sedang ia berdoa, maka pastilah Allah akan mengabulkannya doanya itu. Ya. Begitu juga jika ia minta ampun kepadanya, ya, dan ia yakin bahwa dia akan mengampuninya, pasti diampuni oleh Allah. Ini aku tergantung sangka hamba aku itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mengawal itu nanti kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Dikabulkan betul. Tapi kalau masuk paling-paling nggak dikabulkan ya sudah. Ya. Maka dari itu kalau kita berdoa aja penuh dengan keyakinan. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kalau mereka bertanya kepada Tuhan aku, katakan fa inni qarib, aku itu dekat. Ya. Ujibud da'watad da'in. Aku senantiasa mengabulkan doa itu. Idza da'an, kalau mereka benar-benar berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Fal yastajibuli, penuhi kewajibannya. Salatnya dikerjakan, ya, perintah-perintah Allah dikerjakan, sunah-sunah disempurnakan dengan sunah-sunahnya. Fal yastajib. Wal yu'minu bi, yakinlah, yakinnya beriman betul bahwa Allah mampu mengabulkan semua yang diminta. La'allahum yarsudun, supaya kamu berada di dalam jalan yang lurus. Kita lanjut ini. Wa ana ma'ahu, dan aku besertanya. Khina yadhkuruni, tatkala mereka berzikir kepadaku. Jadi setiap orang yang berzikir kepada Allah, Allah menyertainya bersama dengan dia. Enak kan? Kita berzikir kepada Allah. Ya. Allah itu siap menolongnya, siap membantunya, siap melepaskan dari segala macam ikatan kesulitannya. Ya, itu kalau kita berzikir kepada Allah. Ya. Maka dari itu enggak ada yang sulit sebenarnya dalam hidup itu, hanya keyakinan kita yang lemah itu yang menyebabkan bahwa mereka merasakan hidup itu sulit. Lemahnya keyakinan. Ya, kenapa keyakinan menjadi lemah? Bodohnya kita, sedikitnya ilmu agama yang kita miliki. Ya, apa penyebabnya juga? Makanan yang tidak jelas kita makan. Ya, kemudian banyak melanggar syariat-syariat Islam. Itu yang menyebabkan. Ya, mudah-mudahan kita selamat ini ya. Saya teruskan dulu. Fa'in zakaroni fi nafsi. Apabila ada seorang hamba berzikir mengetahui di dalam dirinya, ya, dengan batinnya, ya, zakartuhu fi nafsi, maka aku ingat ia juga dengan dalam diriku, tetap diingat oleh Allah Ta'ala. Wa'in zakaroni, apabila ia mengingatku fil malai, di dalam tempat yang ramai, di kalangan orang banyak, ya, zakartuhu, aku pun juga akan menyebutnya, mengingatnya. Fi malain khairu minhu, di dalam tempat yang lebih ramai, lebih baik daripada mereka mengingatnya. Kenapa? Dia sebut-sebut namanya oleh Allah di antara para malaikat. Perhatikan malaikatku, inilah hambamu, hambaku yang kau tuduh dulu. Ya, sebelum menciptakan, mereka akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Ternyata banyak yang berzikir kepadaku. Nah, ini disebut oleh Allah Ta'ala. Wa inik taraba ilayya, dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sibron, satu jengkal, ya, mendekatkan kepadaku satu jengkal, maka takarabtuhu, maka aku mendekat kepada ilayya ba'an, satu depah. Wa inik taraba ilayya ba'an, kalau mereka diro'an, kalau ia mendekat kepadaku satu diro, iktarabtu, aku akan mendekat ilahi kepadanya satu depah yang panjang. Kalau satu diro itu antara ini dan ini. Kalau satu jengkal, ini Allah mendekat satu diro. Kalau manusia mendekat satu diro, Allah akan mendekat satu depah. Berarti menjadi lebih panjang sekali. Ya. Nanti apa maksudnya kita jelaskan nanti. Wa ini tarobta, ya, tarobba ilayya. Kalau ia mendekatkan kepadaku, ya, dira, alia iktarabtu ilahi ba'an, ya. Wa in atani yamsi, kalau ia datang kepadaku dengan berjalan kaki, ataituhu, aku datang kepadanya harwalah dengan berlari. Artinya nikmat Allah, ya, artinya nikmat Allah
atau sambutan Allah tatkala orang mau mendekat kepada Allah akan cepat disambut oleh Allah Ta'ala. Dia baru dikir sedikit, baru sholatnya mungkin malamnya ya kadang-kadang kadang-kadang tidak, sudah sih rezekinya dilimpahkan, hatinya sudah ditenangkan ya, kemudian ditolong dari musuh-musuhnya. Itu Allah Ta'ala seperti itu. Baru dia sedikit yang dilakukan, Allah sudah melakukan lebih banyak lagi. Itu digambarkan, kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku sambut dengan berlari. Seakan-akan orang yang datang dari tempat jauh, kemudian atau pergi lama, ya senang sekali Allah melihat hambanya yang mau mendekat ke diri dengan cepat. Maka dari itu kalau ada waktu azan, sudah langsung aja berangkat. Semakin cepat kita menyambut panggilan Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Maka dari itu kalau orang bangun malam, semakin kita bangun, semakin malam bangun kita dengan sungguh-sungguh, Allah semakin cinta kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, seluruh kesulitan kita diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Jangan mikir sendiri. Karena kita tidak akan bisa mampu menyelesaikan apa yang ditimpakan oleh kepada kita. Oleh karena itulah, kalau kita salam, setelah salam, apa yang kita ucapkan setelah salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, antas salam kau Ta'ala. Selamat sumber keselamatan. Ya. Wa minkas salam, dan dari mula datangnya segala macam keselamatan itu sudah. Ya. Oleh karena itulah jamaah yang berbagi. Ayo dekat kepada Allah, lebih dekat. Dengan belajar agama ini, kita akan bisa lebih dekat. Nomor 3, Pak Tomo, monggo. Yang ketiga, Allah SWT telah menetapkan ahli zikir itu sebagai golongan istimewa yang terkemuka. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, telah majulah orang-orang istimewa. Maka tanya mereka, siapakah orang-orang istimewa itu? Maka ujarnya, mereka ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Ya, itulah orang istimewa. Nggak sama dengan yang lain yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu masih mengutamakan dunia. Batu sirunal hayata dunia, ya. Mereka itu masih mengutamakan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kok ya masih dunia saja gitu loh ya. Sudah dicukupi, pensiunnya sudah cukup, sudah bisa untuk kehidupan. Malah membuka ini supaya dapat ini. Sudah sebenarnya kalau kita mau merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan mencukupkan. Ya, inilah. Maka dari itu kalau Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang tawakalnya sempurna kepada Allah, wa huwa hasbuh, dia akan mencukupi. Di dunia mencukupi, di akhirat dimasukkan surga tanpa hisab. Orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Ya, ini kan yang tidak tahu ini. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. Maka di dalam surat At-Talaq ini ayat yang 3, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh, dia cukup. Ya, cukup untuk segalanya. Maka lanjut Pak Tomo. Yang keempat, orang-orang yang berzikir itulah pada hakikatnya orang-orang yang hidup. Diterima dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Iya, orang hidup tuh bisa dinasihati, bisa dikasih rezeki, bisa apa, bermanfaat baginya. Ya, orang mati ya sudah, diapa-apakan namanya orang mati ya sudah, ya tidak ada manfaatnya. Orang yang tidak berzikir kata Nabi seperti orang mati, hatinya beku. Ya, sedangkan orang yang berzikir kepada Allah, orang berzikir termasuk baca Al-Quran, ya, termasuk seperti kita sekarang ini sedang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak, yaitu ya seperti orang mati. 5. Berzikir merupakan pokok pangkal amal-amal soleh. Maka barang siapa diberi taufik untuk melakukannya, ia telah diberi kesempatan untuk menjadi wali Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah setiap saatnya.
dan pernah berpesan kepada seorang laki-laki yang mengatakan kepadanya mengenai syariat-syariat Islam yang telah banyak Anda sebutkan padaku. Sekarang sebutkan pula kepadaku sesuatu yang harus aku pegang teguh. Maka ujar Nabi SAW, mulutmu tidak akan kering disebabkan zikir kepada Allah. Dan kepada sahabat-sahabat dipesankannya, maukah kamu saya tunjukkan yang lebih utama dan lebih suci dari sisi Tuhanmu, lebih meningkatkan derajatmu, dan lebih berharga dari menafkahkan emas dan perak, bahkan lebih baik dari menghadapi musuhmu, di mana kamu berusaha untuk menebas leher mereka. Sebaliknya mereka berusaha untuk menebas lehermu. Maka mereka berujar, mau wahai Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, yaitu berzikir kepada Allah. Ya, luar biasa sekali. Zikir kepada Allah sudah kita pelajari, ya, begitu luar biasanya. Sekarang kembali kepada kita. Mau nggak kita berzikir kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh Nabi seperti itu? Luar biasa ya. Jadi mulutmu tidak akan kering disebabkan berzikir kepada Allah. Jadi jangan kita lepas berzikir kepada Allah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita, ini adalah mengingatkan kita kepada kebesaran keagungan Allah. Seorang ibu yang masak, kemudian tersengat kecipratan minyak itu yang untuk goreng itu terasa sakit. Gambarkan, ingatlah neraka itu bagaimana. Ya, sakitnya yang tidak bisa digambarkan. Oleh karena itu pada saat itu dia sudah dianggap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, monggo Pak. Yang keenam, ia juga merupakan jalan kebebasan, yakni dari siksa. Diterima dari Mu'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak satu pun amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam yang lebih membebaskan dari siksa Allah daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, nanti akan diajari zikir-zikir yang gampang, ya. Misalnya setelah sholat, misalnya subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, waridho nafsihi, wa zinata arsi, itu sama dengan orang yang berzikir pagi sampai sore hari, sampai siang hari. Jadi mulai sholat subuh sampai siang hari berzikir, terus dibandingkan dengan orang baca itu cuma 3 kali, ya, itu cuma 3 kali, itu nilainya tidak kalah, ya. Jadi katakan juariah zikir terus. Jadi istri Rasulullah itu yang paling sergap zikir itu juariah. Kemudian mulai sholat bersama Nabi dia di masjid, terus zikir terus sampai Rasulullah mau sholat udur itu masih zikir, dan diingatkan oleh Rasul, apa kamu seperti ini sejak tadi? Iya ya Rasulullah. Ya Rasulullah akhirnya beri, saya tadi sebelum meninggalkan masjid itu mengucapkan 4 kalimat yang saya ucapkan 3 kali. Kalau ini kamu mengucapkannya, maka tidak kalah dengan nilainya kamu zikir sejak pagi sampai sekarang ini. Ajari ya Allah, diajari. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, waridho nafsihi, wa zinata arsihi, wa midada kalimatihi. Nanti di sini ada di buku ini, nanti kalau sudah sampai babnya nanti juga akan saya sampaikan. Karena zikir-zikir ini baik sekali, ya. Kata Pak Tomo diulangi tidak apa-apa. Mungkin dulu ada yang tidak masuk atau masuk juga mungkin lupa. Ya. Nah ini dibaca lagi, kemudian dibacakan, ya, yang bisa. Kemudian yang ke-7, moga Pak, masih ada sedikit yang 7. Yang ke-7, dan menurut riwayat Ahmad pula, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apa-apa yang kamu sebut waktu berzikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, baik berupa tahlil, takbir, tahmid, akan beredar keliling arsy sambil memiringkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan, dan mendengarkan dan mendengungkannya bagaikan dengungan lebah, menyebutkan irama orang-orang yang mengucapkannya. Nah, tidak sukakah kamu memiliki sesuatu yang akan mengumandangkan namamu itu? Iya, ya, itulah ya. Zikir-zikir yang kita baca naik ke langit, ya, menyebut nama-nama kita di sisi
Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu ya mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk berzikir kepada. Baik, sampai di sini kita lanjutkan batasan bagi banyaknya zikir dan zikir mengucapkan segala ketaatan, mencakup segala ketaatan. Tolong saya diingatkan halamannya 246 ya Pak Toma ya. Ya, baiklah, saya kira cukup. Monggo Pak Istiqomah.